Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valen Aesa. Udah lama ya kita nggak ketemu karena aku udah kemarin sakit dan sekarang tuh masih sedikit cumleng guys. Tenang aja karena aku udah terlalu kangen nih untuk buat konten buat kalian. Nah kali ini aku akan membahas tentang 5 platform yang udah aku jajaki dan wajib kalian penulis pemula untuk datang ke platform-platform itu. Apa aja platformnya? Langsung aja belajar bareng with Valenas. Sebelum kita masuk ke materinya, aku mau ngasih peluang buat kamu buat nulis nih guys, bagi penulis pemula. Karena aku membuka @valenas publisher di Google Playbook. Di sana itu lumayan potensial guys. Sambil kita belajar, nanti kalian akan dapat royalti 40%, tapi khusus untuk novel tamat ya. Nah, enaknya di sini minimal katanya itu cuma 30.000 kata atau 200 halaman. Misalnya belum 30.000 kata tapi udah 200 halaman gimana? Nggak apa-apa guys. Nah, aku udah lampirin nih di sini tampilan Google Playbooknya seperti apa dan Instagramku di mana. Kalian wajib dua-duanya di follow ya, @valenas_ dan @valenas publisher, karena aku bakal promosi di sana guys. Oke? Pasti semua yang ngajuin naskahnya ke aku dan tampil di Google Playbooknya @valenas publisher, kalian akan dapat promosi langsung di YouTube aku dan yang pasti di Instagram aku. Banget guys, jadi aku harap kalian bisa share ke teman-teman kamu, kali aja ada yang mau untuk bergabung mengajukan naskahnya ke aku. Silahkan hubungin nomorku di bawah ya. Thank you. Kita masuk aja ke materinya. Jadi platform pertama yang aku jajaki adalah Wattpad. Kenapa Wattpad? Karena menurut teman-temanku itu platform paling recommended katanya gitu. Dan aku juga masih belajar guys. Aku masih insecure banget waktu itu karena suruh nulis 60.000 kata itu aja berat. Nah akhirnya aku mulai membiasakan nulis sambil cari audiens. Waktu itu tuh aku nggak terlalu mikir mau yang baca berapa, yang penting nulis aja gitu. Dan aku nargetin diriku sendiri itu satu hari harus 1000 kata waktu itu. Dan aku menyelesaikannya bukan novel sih, tapi novelet kalau masih 30.000 kata. Nah di situ aku nulis pertama kali yaitu Kakak Kelas Jati, itu suamiku, di Wattpad. Aku merasa ternyata lumayan nih gitu kan, yang baca banyak. Dan waktu itu aku mikirnya kalau di Wattpad ternyata kan banyak 1M, ada yang pembacanya ya berapa ratus ribu gitu kan. Udah insecure duluan tapi nggak apa-apa lah gitu kan. Terus akhirnya aku mencoba untuk share di FB, di grup-grup FB gitu kan. Akhirnya mereka, para pembaca tuh ngasih masukan guys, Kak ini tanda bacanya kurang kayak gini, Kak ini kalau titik-titik itu harusnya 3 aja Kak, jangan 5, jangan 6. Dulu aku masih salah-salah. Terus aku dikasih krisan apa lagi ya, kayak koma. Terus percakapan tuh pakainya kayak gini Kak. Terus kalau surat di dalam novel tuh dibuat miring Kak. Jadi setelah dari Wattpad aku langsung share di Facebook naskah novelku itu, dan aku langsung dapet krisan. Di sana kamu banyak banget kok belajar. Di FB itu ada banyak grup penulis yang kamu bisa masukin ke sana dan minta krisan dari beberapa orang yang udah mahir. Setelah itu platform kedua yang harus kalian jajaki adalah Storyal. Kenapa? Karena di Storyal kamu bakal bakal ketemu dengan orang-orang berpengalaman di dunia kepenulisan dan kamu bakal dapet krisan yang sangat bermanfaat buat kamu. Kenapa aku bisa rekomendasiin di sana? Karena aku kan setelah dari Wattpad, novelku itu aku masukin ke Storyal juga guys. Karena masih belum terikat kontrak, jadi aku masukin ke beberapa platform. Dan aku pengen tahu apakah sama gitu kan masukan dari mereka. Terus akhirnya aku komentar nih dari komentar
berkunjung ke cerita-cerita orang, terus minta krisan dari mereka tentang judul novel aku, dan mereka berkunjung, banyak yang berkunjung, dan alhamdulillahnya aku bisa dapat 2000 pembaca dalam waktu 2 minggu. Itu aku excited banget, dan aku mendapatkan krisan yang luar biasa, dari pujian, dari kritik, itu aku dapat semua. Jadi aku banyak belajar di Storyal itu. Nah, dari situlah aku makin semangat. Jadi kamu yang insecure, kamu malah justru harus cari krisan dari orang-orang yang berpengalaman. Nah, itu akan membuat kamu jauh dari insecure, guys, karena kamu akan banyak belajar dan kamu akan bisa mengembangkan segala novel kamu. Nah, terus dari Storyal ini aku tuh ngajuin ke editor, tapi kan aku baru bisa 30.000 kata, sedangkan editor itu kalau di Storyal harus 60.000 kata, guys. Nah, aku masih insecure juga, aku belum berani. Terus akhirnya kayak goyah nih dari Storyal. Di Storyal aku udah ada 3 novel waktu itu, karena aku masih belajar dan belajar terus. Kata-kataku masih kaku, tapi ya oke lah, udah banyak yang bilang bagus gitu kan. Terus akhirnya aku goyah, aku pindah ke platform lain. Nah, platform selanjutnya ini adalah Novelton. Nah, platform yang selanjutnya ini adalah Novelton, guys. Jadi Novelton ini tuh membuatku banyak belajar juga, banyak krisan juga di sana. Aku ngajuin novel keempatku, tapi aku nggak nyelesain sampai akhir. Jadi aku cuma tulis 3-4 bab kalau nggak salah. Nah, di situ kenapa aku nggak ngajuin lanjut, karena di situ tuh kayaknya waktu itu 3 bab aku ajuin ke editor, dan editornya tuh memang ngasih aku masukan sih, kasih krisan, kasih aku masukan gini, dan aku bukannya kenapa-napa, tapi kayak banyak batasan gitu. Menurut aku sih kayak nggak membebaskan penulis untuk menulis secara bebas gitu, tapi aku tetap rekomendasiin karena di situ aku banyak belajar, pembacanya juga banyak banget, dan aku banyak dikasih masukan sama penulis-penulis juga, dan menambah relasi juga di Novelton. Nah, baru setelah inilah aku searching di Google, dan akhirnya aku menemukan platform selanjutnya. Platform yang aku maksud ini adalah platform e-novel. Why? Karena platform ini tuh menurut aku rekomendasi banget, karena dari iklannya aja menjanjikan dan hasilnya pun dolar. Waktu itu aku kan kepengen banget dapet cuan, guys. Aku udah kepengen menantang diriku lebih lagi gitu. Terus akhirnya aku nggak berani langsung ajuin gitu. Aku harus tahu langkah-langkahnya. Jadi aku mempelajari satu persatu. Nah, aku dulu juga sama seperti kalian. Aku kan sekarang berbagi nih caranya kalian menulis di novel tuh kayak gimana, langkahnya gimana. Nah, dulu aku masih cari sendiri, guys. Dan akhirnya aku juga ketemu sama salah satu novelis di novel. Terus aku diarahin dia sampai aku ketemu sama editor. Nah, waktu aku ketemu sama editor nih, guys, aku mendapatkan pengalaman baru, karena menulis novel kali ini bukan langsung menulis novel gitu, tapi aku harus nulis sinopsis dulu, dan itu sinopsisnya tuh nggak cuma blurb doang, depan doang biar orang menarik, enggak, tapi kita nulisnya tuh dari awal sampai akhir, jadi kita udah tahu dari awal sampai akhir. Nah, disinilah aku dapat ilmu baru, ternyata sama aja kayak kita buat kerangka novel, dan ini tuh membantu banget di saat kamu deadline. Akhirnya kamu tepat waktu dan kamu gak keluar dari cerita kamu. Walaupun katanya kalau kita buat kerangka novel itu bisa menyempitkan gitu, enggak sih, tergantung penulisnya. Kalau menurut aku lah ya, karena aku bisa mengembangkan. Kalian juga pasti bisa kok mengembangkan, karena itu ngalir dengan sendirinya, guys. Oke? Terus akhirnya setelah bertahun lama nih di novel, dan aku ngerti gajinya berapa, dan aku dapat hasilnya, tertantang lagi nih. Aku kok mulai goyah lagi, aku ke platform baru, ke Good Novel, karena aku mencari yang non eksklusif yang bisa disebarkan ke tempat lain. Sedangkan kalau di novel non eksklusif tuh masih harus mencari banyak pembaca, guys.
Nah, akhirnya aku ke Good Novel. Di situ tuh rekomendasi banget, karena untuk non eksklusifnya jelas kamu bakal dapat kalau kamu seriusin untuk menulis novel, dan yang pasti harus unik. Jadi gak cuma di novel aja, Good Novel juga kayak gitu. Dan di sini aku juga banyak belajar karena banyak masukan juga. Kalau di Good Novel sih aku banyak masukan tuh, Kak, kalau buat dialognya jangan panjang-panjang, Kak, bisa dibagi berapa part gitu, dan dikasih ada kok, jadi nggak langsung satu paragraf banyak gitu, karena aku pernah buat satu paragraf itu panjang banget dan itu sampai di krisan. Tapi itu masukan buat aku, terus akhirnya aku belajar, oh iya ternyata bisa aku belah-belah, bisa aku bagi-bagi gitu. Nah di sini jadi menjelajah beberapa platform itu kita mendapatkan banyak manfaat kok guys, beneran. Kita dapat krisan banyak. Di novel tadi aku belum kasih tahu, aku dapat krisan banyak karena aku masuk ke grup penulisan sampai sekarang. Dan kalau aku masih ada yang kurang, masih dari tanda baca, terus dari kalimat, kalau misalnya aku lupa, aku tanya ke grup. Masih mencoba untuk menggali lagi gimana aku menjadi penulis yang profesional, gimana caranya aku menjadi penulis yang lebih baik. Karena di novel dan Good Novel itu banyak banget penulis senior yang novelnya itu bisa direkomendasiin jadi pilihan editor, yang pasti mereka tuh jadi penulis famous lah. Ya kita pengen lah, aku belum sampai ke tahap itu, aku masih dalam tahap belajar sampai saat ini. Tapi karena itu juga aku jadi belajar guys, belajar terus apa sih yang membuat mereka menarik, apa sih yang harus aku kembangin, apa sih yang aku harus pelajarin lagi gitu. Nah terus platform yang selanjutnya ini adalah, platform yang satu ini tuh ebook di Google Playbook guys. Ini wajib kamu coba. Kenapa? Karena di sana juga ternyata mangsanya banyak, jadi pembacanya juga banyak. Di sana itu nggak cuma novel, tapi ada non fiksi juga, kayak buku-buku tips, resep makanan, puisi dan sebagainya. Itu kamu wajib coba. Kenapa? Karena di sana juga banyak krisan pedes loh guys. Loh, kenapa aku kok menjelaskan ada krisan pedes? Justru karena krisan pedes ini kita tuh bisa makin berkembang. Jadi jangan ngedon, jangan terlalu jangan terlalu diambil hati kalau banyak pembaca yang nyakitin hati kamu. Karena aku pernah dapet waktu itu kakak kelas jahat itu suamiku juga aku masukin ke ebook guys, tapi ebooknya bukan ebookku sendiri, maksudnya aku pakai publisher lain gitu. Nah di sana tuh ada yang nulis gini, novelmu tuh jelek, novelmu tuh datar, kayak nggak ada konflik yang menarik lah, terus apa gitu. Nyesek sih ya kan, maksudnya ada yang lebih pedes lagi, tapi aku nggak usah sebutin di sini. Itu nyesek sih, tapi aku jadi banyak belajar, oh ini apa sih yang kurang gitu kan dari novelku. Ya karena menurut dia itu konfliknya kurang greget gitu kan. Aku akhirnya banyak mempelajari tentang konflik-konflik, gak cuma konflik di novel, tapi aku mempelajari konflik di film, juga mempelajari konflik yang ada di komik, terus konflik-konflik yang ada di berita. Aku pelajarin gimana sih caranya mendalami konflik itu. Dan akhirnya sampai sekarang pun aku merasa ada perkembangan untuk menempatkan konflik di satu cerita. Nah ini adalah 5 rekomendasi platform yang harus kalian jajaki untuk penulis pemula, biar kalian banyak belajar dan kalian memperbanyak orang ngasih krisan ke kalian. Malah jangan takut sama krisan yang pedes kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita cuma dengar pujian, kita nggak akan berkembang. Tapi kalau kita dengerin krisan orang, itu justru kita akan semakin berkembang. Kenapa? Karena kita akan selalu mencari tahu kenapa gitu. Jangan malah ngedon kalau dapat krisan dari orang banyak. Kamu nggak akan bisa punya mental yang tangguh kalau kamu udah ngedon sama krisan-krisan orang. Nah itu pesan dari aku ya.
Oke, sekian dulu konten dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @valenas_. Banyak buat kamu yang udah klik video ini. Dan jangan lupa untuk tungguin video kontenku selanjutnya di hari Kamis minggu ini, karena aku bakal kasih tips, langkah, dan cara yang menarik buat kalian di dunia kepenulisan. Oke, thank you, bye-bye.